Kayaknya hampir tiap orang pernah ngerasa canggung pas lagi ketemu sama banyak orang baru. Iya nggak? Ngerasa canggung dan takut kalau nggak nyambung ngobrolannya. Biasanya itu terjadi kalau kita belum kenal dan belum terbiasa sama lingkungan tersebut. Tapi, gimana kalau ngerasa canggung bahkan sama orang-orang yang udah kenal sekalipun? Ada loh orang yang masih ngerasa canggung, meski ada di lingkungan yang udah dikenal. Bahkan, ngobrol sama teman aja masih suka takut dan kikuk. Terlebih, hingga dia deg-degan tiap mau ketemu banyak orang. Nah, ilmu psikologi menyebut sifat ini dengan nama socially awkward, alias kecanggungan sosial. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang perilaku social awkward ini, tonton video ini sampai akhir ya, biar kalian mendapatkan keseluruhan insight-nya. Socially awkward adalah kondisi canggung atau malu ketika harus berinteraksi dengan orang lain atau berada di lingkungan yang ramai. Perasaan ini membuat kesulitan dalam membangun komunikasi dengan lawan bicara. Bahkan, tidak jarang justru rasa canggung ini menimbulkan reaksi yang berlebihan atau tidak wajar. Hal ini mungkin akan membuat lawan bicara jadi kurang nyaman. Selain itu, socially awkward tidak sama dengan kepribadian introvert. Introvert cenderung nyaman dengan diri sendiri dan cenderung cepat lelah jika berada di keramaian. Akan tetapi, seorang introvert masih bisa menjalani pergaulan dengan baik. Sementara, socially awkward cenderung menghindari keramaian atau interaksi dengan orang lain karena mereka takut melakukan sesuatu yang memalukan. Meskipun sama seperti introvert yang nyaman dengan diri sendiri, socially awkward punya karakteristik yang berbeda jauh dari introvert. Nah, berikut ini ciri-ciri orang dengan socially awkward. Yang pertama, dia nggak nyaman berada di lingkungan ramai. Umumnya, orang yang mengalami socially awkward tidak nyaman berada di lingkungan ramai karena harus melakukan interaksi. Mereka kesulitan untuk membangun interaksi yang nyaman, seperti melakukan kontak mata. Fokus pembicaraan atau kontak mata pada lawan bicara bisa membuat diri sendiri sangat lelah. Bahkan, saking fokusnya untuk membuat kontak mata, mereka bisa jadi linglung dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. Ciri yang kedua, dia suka membicarakan topik yang umum. Ketika membangun sebuah pembicaraan, mereka lebih suka membicarakan topik yang umum diketahui banyak orang. Membicarakan masalah spesifik, apalagi masalah pribadi lawan bicara, bisa membuat mereka bingung harus bereaksi seperti apa. Jadi, sebisa mungkin mereka akan membawa lawan bicara untuk membicarakan topik-topik umum selama percakapan. Ciri yang ketiga, cari kesibukan supaya tidak diajak bicara. Nah, untuk menghindari orang lain mengajak bicara, biasanya mereka berpura-pura main handphone atau memakai headset. Dua benda itu bisa jadi penyelamat untuk menghindari dari kewajiban mereka melakukan interaksi. Daripada harus berinteraksi secara real, mereka cenderung lebih mudah membangun interaksi secara online. Pasalnya, ini tidak perlu menunjukkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah mereka. Ciri yang keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang mengalami kondisi socially awkward juga sangat sering membandingkan diri dengan orang lain dalam aspek sosialnya. Akibatnya, mereka kerap merasa bersalah ketika mengucapkan hal yang kurang dipahami orang lain. Bahkan, mereka mungkin sering berpikir kalau dirinya sendiri kurang nyambung dalam percakapan. Oke, tenang aja. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana sih mengatasi social awkward itu sendiri. Yang pertama, kurangi menghindar situasi yang canggung. Nah, jika terus menghindar dari ketakutan, maka tidak akan pernah bisa menemukan solusi yang tepat. Terus-menerus menghindari bisa memperpanjang perasaan takut itu. Jadi, coba mulai amati perilaku orang lain dalam berinteraksi untuk mendapatkan gambaran cara melakukan percakapan. Yang kedua, coba jadi pendengar yang baik. Jika ingin diterima dan dihormati orang lain, penting banget buat menghormati orang lain juga kan? Nah, salah satu caranya adalah dengan menjadi pendengar yang baik saat sedang berbicara. Dengan mendengarkan, juga bisa sekaligus belajar bagaimana sih orang-orang berusaha membangun interaksi yang baik. Yang ketiga, nikmati aja prosesnya. Nah, ketika akan pergi ke sebuah acara,
Mungkin yang akan terbayangkan pertama kali adalah situasi di sana, orang-orang yang akan ditemui, atau juga memikirkan apa yang bisa jadi bahan obrolan. Nah, daripada kepikiran apakah akan melakukan suatu hal yang memalukan atau apakah obrolan yang dibangun akan cocok, lebih baik berusaha rileks dan menikmati aja prosesnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait apa sih socially awkward dan apa sih tips yang bisa dilakukan. It's okay, nggak masalah. Lakukan tips itu secara perlahan dan nikmati prosesnya. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang udah meluangkan buat kita belajar bareng tentang apa itu socially awkward. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.